Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita hari ini akan melanjutkan materi kita terkait dengan organizing domain logic gitu ya. Jadi secara umum kita akan banyak berbicara tentang bagaimana kita menghandle business rule di dalam sebuah program enterprise. Ya, secara umum hari ini ada 4 bahasan ya, yang mungkin nanti akan dilanjutkan dan silahkan nanti direfleksikan ya di dalam tutorial kira-kira apakah pattern yang dipelajari terkait organizing domain logic ini dapat diimplementasikan gitu ya. Ya, kurang lebih ada 3 pattern utama. Jadi kalau sesi kelas kita akan banyak berbicara soal pattern, mulai dari domain logic di minggu ini dan minggu depan kita akan mempelajari terkait beberapa pattern kita melakukan pengolahan data layer ya. Ini kan domain layer ya. Jadi untuk menghandle business logic itu setidaknya di kuliah ini ada 3 jenis pattern. Nah, seperti yang kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya, jadi pattern bisa kita terjemahkan atau kita definisikan sebagai pola atau cara kita melakukan mengorganisasi sebuah program, dalam hal ini domain logic. Domain logic umumnya berisi tentang business rules. Jadi misalkan kita dalam sebuah skenario organisasi atau bisnis, tentunya business rules ini adalah entitas yang sangat melekat gitu ya. Tidak mungkin kita membuat sistem yang tidak ada business rules-nya kalau kita berbicara konteks aplikasi enterprise. Nah, ada 3 jenis pattern. Yang pertama adalah transaction script, yang kedua adalah domain model, dan yang terakhir, yang ketiga ada table module. Dan nanti kita juga akan di akhir akan berbicara soal service layer juga, yang nantinya juga akan dipraktikkan di dalam sesi tutorial. Oke, ya. Jadi yang paling basic ya, kalau misalkan kita bicara business logic, oke, sebentar. Oh ya, slides-nya nanti akan dipublish ya setelah sesi ini. Masih di hide ya sama Pak Apka, nanti saya buka. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau transaction script ini ibaratnya kalau kita ada suatu rules ya dalam business logic, misalkan kita ada proses untuk purchase barang gitu ya, untuk misalkan kita punya transaksi di e-commerce, ingin mencatat penjualan gitu ya, mulai dari awal user memasukkan atau memilih produk hingga revenue-nya kita catat gitu ya. Tentu salah satu opsi yang paling straightforward adalah menggunakan transaction script. Jadi di sini sistemnya yang pertama adalah kita mendapat input ya, mengambil input dari presentation layer. Jadi apa yang user masukkan kita ambil di dalam service yang kita buat gitu ya, atau kelas yang kita buat untuk memproses business logic-nya. Kemudian segala proses validasi, proses input data atau validasi data itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau misalkan kita secara umum ya gambarannya mulai dari presentation layer gitu ya, kita pas datanya dan kita hanya membuat satu kelas saja yang berisi satu metode yang kita tumpuk saja semua gitu ya, transaksinya gitu, atau bisnis rules-nya dia dijadikan satu gitu ya. Baik dia untuk memproses validasi, melakukan kalkulasi, storing data, maupun memanggil operasi lain dari sistem lain. Dia ditumpuk menjadi satu method biasanya per business rules. Ya, jadi apa ya, kalau transaction script ini cukup straightforward. Jadi apa business rules-nya kita langsung buat, langsung ketik di dalam satu metode dan kita langsung panggil saja si metode tersebut ketika user melakukan trigger untuk melakukan bisnis rule tersebut gitu ya. Jadi tidak ada pemisahan di sini ya. Ini ibaratnya kalau kita flashback ke zaman DDP ya. Jadi kita hanya
membuat satu metode saja yang isinya all in one gitu ya. Mau objeknya ada apa saja, dia dimasukkan saja kalau di transaction script. Nah, perbedaannya secara overall nanti kita akan mengenal yang namanya domain model. Domain model itu secara umum perbedaannya adalah kalau transaction script dia prosedural ya, satu metode dijadikan satu. Kalau domain model kita menerapkan konsep OOP di situ ya. Jadi kita lakukan modeling kira-kira objeknya di dalam suatu business rules itu yang terlibat apa saja gitu ya. Lalu di setiap objek tersebut pasti punya atribut dan punya behavior yang biasanya kita representasikan dengan metode-metode gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita pakai domain model nanti ketika ada business rules ya kita akan lebih modular melakukan editingnya gitu ya. Nanti kita akan lihat contohnya perbedaan kode dan diagram antara transaction script dengan domain model. Nah, tabel modul nanti akan kita bahas kemudian, dia akan lebih mudah kita pahami setelah memahami domain model. Jadi mungkin saya ulangi lagi, kalau transaction script dia adalah mekanisme di mana kita menyimpan seluruh prosedur dan seluruh business rules ke dalam suatu tempat yang sama gitu ya. Kita tidak dipisah setiap objek gitu ya. Jadi misalkan kita punya relasi database ada entity A, B, C dan D. Kalau di transaction script kita tidak memisah objek database tersebut menjadi kelas-kelas tersendiri. Namun langsung saja di dalam suatu service kita buat metodenya, kita tumpuk saja transaction-nya di situ. Ya, contohnya kalau misalkan kita di e-commerce misalkan gitu ya. Ya, misalkan di e-commerce atau retail system ya, kita mungkin akan membuat beberapa yang namanya transaction script gitu ya. Misalkan kita mau check out atau log out, dia menjadi metode tersendiri. Kemudian menambah sesuatu ke shopping chart, dia akan memiliki metode sendiri, displaying delivery status dan sebagainya. Jadi masing-masing business rules ini kita representasikan dalam suatu metode di mana kita buat semacam satu kelas ya, misalkan retailing service atau apapun ya namanya yang representatif, yang isinya kita tinggal memuat beberapa metode-metode yang mewujudkan business rules dari masing-masing transaction script gitu ya. Oke, sampai sejauh ini paham tidak apa definisi dari transaction script? Mungkin saya ingin mengecek ya, kira-kira apakah ada yang menangkap yang saya bicarakan di sini. Coba saya tanya, Eyota Wakanda. Eyota Wakanda Haris. Halo, Pak. Ya. Ya. Suara saya masuk? Masuk. Ya, coba. Apa yang kamu Jujur tangkap? aja, Pak, saya bingung tadi penjelasannya. Oke, nggak apa-apa. Saya masih amat bingung. Oke, ya. Oke, jadi it's okay, nggak apa-apa, Eyota. Ada yang sudah menangkap atau bingung semua? Ada yang sudah menangkap mungkin? Itu mungkin kalau pemahaman saya sedikit sih itu jadi kayak pemisah script berdasarkan fungsi ya Pak? Ya, betul. Ya, jadi setiap business rules kita buat function atau metode tersendiri gitu ya. Jadi kita tumpuk jadi satu, baik itu proses untuk storing datanya, mengkalkulasi data, atau proses-proses lain yang terkait dengan business rules-nya itu menjadi satu. Begitu ya. Ya, nanti mungkin akan lebih terlihat kalau kita lihat contoh kodenya ya. Ya, jadi memang kalau misalkan ini ya, misalkan saya demokan di VS Code ya, mungkin pseudo kelasnya saja gitu ya, untuk lebih tergambar gitu ya. So, mungkin kita define dulu ya, mungkin kita punya sebuah ada proses gitu ya, ada proses di dalam sebuah retail system. Misalkan kita ingin hitung revenue gitu ya. Hitung revenue itu kita punya proses berupa misalkan ini ngarang aja gitu ya. Kita misalkan
cek transaksi yang masuk, kemudian hitung transaksi, hitung nilai transaksi, dan kita perlu untuk menyimpan nilai atau menyimpan atau menyimpan sesuatu gitu ya, menyimpan nilai transaksi gitu ya. Oke, atau mungkin ini ya, mungkin kita menampilkan nilai transaksi dan nilai transaksi. Nah, ini adalah beberapa proses gitu ya dari sebuah transaksi yang bernama hitung revenue gitu ya. Jadi kebayang ya perbedaan antara sebuah transaksi dan beberapa rules-nya atau business rules-nya gitu ya. Jadi ini adalah transaction script. Jadi misalkan di sebuah retail system itu kalau di anak Prancis ya, kita kan membuat sebuah use case biasanya gitu ya. Kira-kira sistem ini bisa ngapain? Nah, misalkan di sebuah retail system kita mau menghitung atau menampilkan total revenue gitu ya. Ini setiap use case ini bisa kita anggap sebagai sebuah bisa direpresentasikan sebagai satu transaction script gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan menggunakan transaction script, yang terjadi adalah misalkan kita punya kelas untuk ini pseudo kelas saja ya. Misalkan kita ini untuk pemrosesan datanya, processing data mungkin di sini ya. Nah, dan kita kelas retail system. Nah, kita bisa buat ini sebagai sebuah kelas yang dia handling business logic gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan prinsip transaction script, maka kita perlu membuat satu metode itu, satu transaksi itu sebagai satu metode gitu ya, satu proses, satu use case, satu kapabilitas itu sebagai satu metode. Misalkan show total revenue gitu ya. Nah, misalkan kita insert parameter aja di sini, parameternya apa, bebas gitu ya. Nah, kalau prinsipnya misalkan di sini X gitu ya, untuk contoh saja. Nah, kalau di prinsipnya transaction script gitu ya, di show total revenue ya kita tinggal mencampurkan di sini ya, semua transaksi menjadi satu method gitu ya. Oke. Ya, jadi kita lakukan checking transaksi dulu, kita bisa initiate misalkan inisiasi database di sini, kita lakukan query untuk dapatkan database-nya, database transaksi ini contohnya, dan seterusnya. Di sini kita di proses kedua hitungnya seperti apa, kondisi perhitungan. Baru nanti di bagian sini kita lakukan show atau pass nilai ke presentation layer. Nah, ini kan beberapa proses ini kalau di transaction layer dia menjadi satu script sendiri gitu ya, satu metode, sehingga dia tidak memisahkan objek per objek gitu ya. Misalkan kita punya di database retail system ini punya beberapa entity di database, misalkan ada transaksi, mungkin ada penjual, ada produk, dan semacamnya gitu ya. Kalau dalam transaction script kita tidak memisahkan per model itu, tapi langsung saja kita satukan semuanya ke dalam sebuah metode untuk logiknya. Sehingga kalau misalkan ada perbedaan atau perubahan dari logic atau business rules-nya, kita perlu untuk mengubah nih masing-masing kondisi yang ada di dalam metodenya. Sampai di sini terbayang tadi siapa tuh tadi itu?
EOTA gimana? Mulai ada gambaran atau seperti apa? Ada sedikit sih bisa dikatakan, tapi ya belum paham-paham banget. Oke. Yang lain apakah ada yang masih kesulitan memahami transaction script? Oke, saya cek lagi ya. Saya nggak mau tiba-tiba sudah ke belakang ternyata nggak ada yang paham gitu ya. Ini wajar ya, mungkin konsep yang baru dan mungkin tidak bisa langsung paham dalam sekali waktu ya. Nanti mungkin silakan kalau ingin memperdalam ya setelah sesi kuliah ini, silakan baca buku si Martin Fowler ini ya. Ini di sini ada penjelasan yang sangat komprehensif terkait dengan transaction script ya. Saya di sini coba memberi pengantar gitu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin cek dulu nih apakah sudah ada yang menangkap gitu ya ide dari transaction script. Rania Devina Nandini? Pak. Ya, gimana? Apa yang kamu tangkap dari konsep transaction script? Oke, kalau misalnya setahu aku, kayak dia tuh domain logic mungkin yang bisa membantu kita untuk mengurangi kerjaan dengan tadi ngecek transaksi atau ngecek apa sih kayak yang berhubungan dengan transaksi gitu, misalnya kayak mengatur logika bisnis dan kayak gitu sih Pak, setangkap aku. Oke, good. Oke, coba saya cek lagi nih. Maulana Wildan Abdurrahman. Iya, Pak. Ya, bagaimana? Apa yang kamu Eh, tangkap? Jujur saya belum begitu mengerti, Pak, tentang sistem script ini. Oke ya. Hmm. Oke, it's okay. Tidak masalah ya. Kita pelan-pelan saja. Ya, intinya mungkin ini akan lebih terbayang kalau ketika nanti kalian di anak Perancis membuat yang namanya ini ya, membuat activity diagram misalkan gitu ya. Jadi di dalam sebuah sistem, misalkan di retail system itu kan pasti ada beberapa fungsionalitas gitu ya, ada use case. Dan di masing-masing use case itu ada prosesnya gitu ya. Ada flow-nya. Nah, di transaction script ini intinya konsepnya adalah menyatukan seluruh flow-nya dalam satu metode gitu ya untuk diimplementasikan. Mungkin akan lebih terbayang ketika nanti mempraktikkan gitu ya. Ya, misalkan contohnya ya untuk melakukan booking hotel ya, kira-kira kita perlu apa nih? Contohnya misalkan ada use case untuk book hotel room gitu ya. Nah, tentu kita ada beberapa flow-nya gitu ya, mulai dari cek availability, kemudian kita lakukan apa mengalokate atau melakukan booking itu sendiri, kemudian menyimpan datanya di database gitu ya. Ya, kalau misalkan nanti kalian sudah pahami ya transaction script, advantage-nya tentu di sini adalah model atau pattern yang paling simple. Dalam artian kita tidak perlu menerapkan konsep OOP yang sangat kompleks di situ ya. Jadi kita cukup membuat satu kelas gitu ya untuk handling business logic dan kita langsung buat metodenya satu persatu gitu ya. Kita tidak perlu untuk memahami OOP terlalu jauh. Namun kelemahannya adalah kalau misalkan kompleksitas dari bisnis rule-nya itu semakin tinggi, maka maintainability-nya itu akan semakin sulit gitu ya. Ini sama seperti ketika kita belajar di DDP ya terkait OOP. Salah satu fungsi atau manfaat dari OOP itu apa sih? Nah, tentunya adalah better maintainability dan reusability gitu ya. Karena ketika bisnis logiknya semakin kompleks, kita akan lebih fokus ke komponen saja kalau kita pakai OOP. Sementara kalau kita pakai transaction script yang prosedural seperti ini, kalau ada kondisi baru kita menambah
kondisional atau if baru atau menambah kode baru, sehingga kalau misalkan di sini kondisinya ada banyak, satu metode ini kodenya akan sangat amat rumit gitu ya, dalam artian sangat banyak line of code-nya, dan untuk melakukan maintenance itu akan lebih menyulitkan. Belum lagi kalau misalkan terkait dengan reusability gitu ya, kadang kita untuk melakukan satu transaksi dengan transaksi yang lain itu flow-nya hampir mirip gitu ya, sehingga kalau misalkan kita pakai transaction script, kita harus membuat kode yang kurang lebih fungsionalitasnya sama secara berulang kali, jadi itu agak cukup kurang reusable kalau kita pakai transaction script. Ya. Oke, ya kira-kira apa yang membuat transaction script ini susah untuk dipahami? Silakan, ada yang mau sharing tidak? Coba ya saya tunjuk di sini ya. Ainun Nisa Setiawan, bagaimana? Apakah yang menjadi poin tersulit dari memahami transaction script? Iya Pak, apa suara saya terdengar jelas? Agak kecil tapi masih terdengar. Oh, kalau sekarang udah agak lebih Ya. besar ya Pak? Iya, sudah. Ya, kalau sepemahaman saya, si transaction script ini seperti ada sebuah kelas. Nanti di dalam kelas itu akan ada beberapa transaksi-transaksi dalam bisnis. Nah, oleh sebab itu kenapa disebut kekurangannya itu nanti akan ada kode yang berulang, karena dalam sebuah transaksi itu bisa aja prosesnya sama dengan proses di transaksi lain gitu. Oke, ya. Terus kalau disebut simple mungkin iya, karena semua transaksi akan ada di dalam satu file yang sama. Hanya saja kalau nanti mulai kompleks dan transaksinya banyak, maka akan sangat sulit untuk melihat errornya di sebelah mana, karena kan kodenya sangat panjang, apalagi setiap transaksi itu prosesnya bisa saja berulang-ulang gitu. Oke, thank you. Udah cukup akurat nih pemahamannya Ainun tadi ya. Oke, coba saya ingin tahu dari perspektif yang lain. Ya, silakan, ada yang raise hand. Silakan, Ori. Iya, aku mau konfirmasi pemahaman juga sih. Mungkin kalau ambil contoh dari tipe TP yang ada di DDP1 gitu. Biasanya kan di awal-awal karena emang belum belajar method dan function kan semuanya tuh mungkin DDP2 dan DDP2. Jadi kan biasanya langsung di satu fungsi yang sama ya, segala alur programnya gitu. Ya. Nah, ketika pindah ke TP selanjutnya misalnya, yang ternyata modelnya sama, tapi ada cuma penambahan beberapa fitur, balik ke konsep ini, berarti kalau misalnya dibuat kayak transaction script itu, kita susah pakai kode yang sama di yang TP1, karena dia terlalu dia terkumpul di satu metode dan terlalu ya susah lah untuk di reuse gitu. Sedangkan kalau misalnya emang udah pakai modular dari awal, pasti akan lebih mudah di reuse kode yang di TP1 untuk di TP2 gitu. Oke, ya itu analogi yang sangat mungkin lebih dekat ya dengan teman-teman di sini. Terima kasih Ori sudah bantu saya memberikan contoh ya. Jadi mungkin kalau kita flashback ke DDP, ya kita mula-mula semuanya di main method gitu ya. Kemudian kita belajar yang namanya function tanpa kelas dulu gitu ya. Nah, kita buat function. Nah, per transaksi ini kita ibaratnya adalah sebuah function yang dikumpulkan dalam sebuah kelas gitu ya. Yang mana ya betul tadi kata Ainun ya, kalau misalkan kita menumpuk semuanya dalam satu kelas, kita isinya banyak metode, kalau misalkan semakin banyak transaksinya, ya kita harus menelisik banyak sekali line of code gitu ya. Dan kita juga kalau ada error juga akan cukup effort juga melakukan tracing gitu ya. Nah, dan kita juga kadang juga redundant juga kalau misalkan secara berulang-ulang menuliskan fungsionalitas kode yang sama. Jadi itu ya, semoga bisa dipahami bayangan
transaction script ini wujudnya atau konsepnya seperti apa. Intinya dia numpuk semua transaksi di dalam satu tempat gitu ya. Tidak dia buat modular berdasarkan objek gitu ya. Nah, perbedaannya kalau dengan domain model, ibaratkan kalau kita flashback ke mata kuliah DDP 2 tadi ya, kita sudah belajar function nih, tapi function itu kan pasti ini ya, pasti ada apa ya, kelemahan juga gitu ya. Kalau kita hanya di satu kelas isinya function semua, sementara sebenarnya di dalam diri dari beberapa objek yang bisa kita modelkan, ya mendingan kita pakai konsep OOP gitu ya. Jadi ibaratnya kalau transaction script kita di DDP 2 itu belajar terkait dengan function di Java, domain model ini kita bagaimana switch ya pemahaman kita dari yang fungsional menjadi object oriented gitu ya. Dalam artian seperti ini, misalkan di dalam suatu transaksi tadi ya terkait dengan apa mencatat revenue dalam sebuah retail system. Nah, kita alih-alih kita melakukan langsung melakukan coding semua condition-nya, semua business rule-nya, kita memodelkan dulu kira-kira dalam suatu transaksi itu objek apa yang bisa kita modelkan gitu ya. Bisa kita modelkan sebagai sebuah produk gitu ya, atau transaction, atau objek-objek yang lain yang kita bisa modelkan secara OOP seperti itu. Nah, karena dia menggunakan konsep OOP, maka keuntungannya adalah dia akan lebih terstruktur dan lebih reusable dan lebih maintainable. Karena apa? Karena kalau misalkan ada suatu perubahan logik gitu ya, ya kita langsung straightforward saja ke objek yang memang terkait gitu ya. Nanti akan ada contoh kodenya bagaimana domain model ini akan lebih baik digunakan. Nah, disadvantage-nya memang kalau kita memahami konsep OOP ya, kita kalau flashback ke zaman DDP 2 dulu ya, memahami OOP mungkin agak cukup kompleks karena dia melibatkan banyak konsep, kita kenal yang namanya polimorfisme, inheritance, abstraksi, dan segala macam gitu ya. Jadi memang sangat perlu kita sangat kuat pemahaman terkait dengan object oriented programming-nya. Dan kadang karena terlalu terenkapsulasi gitu ya, salah satu kelemahannya kita perlu takes time dan effort juga untuk tracing sebenarnya real behavior dari sebuah metode itu seperti apa. Karena kan kalau kita balik ke materi OOP dulu ya, kita kan membungkus model-model, kita melakukan inheritance, melakukan enkapsulasi sehingga dia reusable, saking reusable dan terenkapsulasinya kadang kita tidak tahu ya, asal manggil aja gitu ya objek yang sudah jadi gitu tanpa harus tahu detail dari implementasinya seperti apa. Ya, mungkin kalau ingin melihat perbedaannya ya, kita perlu membaca sequence diagrams ya. Ini sequence diagram nggak tahu deh apa sudah dibahas di anak Prancis atau belum. Kalau belum ya kita mencoba untuk belajar membaca sequence diagram untuk memahami alur dari sebuah program secara teknikal. Ya, ini di dalam bukunya Martin Fowler di sini untuk menunjukkan perbedaan antara satu pattern dengan pattern yang lain, ada sebuah studi kasus gitu ya yang dijadikan contoh. Ini studi kasusnya contohnya adalah misalkan kita membuat company yang menjual 3 jenis produk ya. Jenis produknya ada word processor, database, dan spreadsheet. Ya ini toko software gitulah ya. Dan kita perlu untuk melakukan pembukuan revenue gitu ya. Kita perlu mencatat kira-kira kita dapat berapa. Nah, di dalam business rules-nya, ini masing-masing dari word processor, database, dan spreadsheet, ini mekanisme pencatatannya itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang word processor ini langsung bisa kita catat right away ya, harus cache gitu misalkan. Sementara di spreadsheet ini bisa menggunakan booking sepertiganya di awal buat DP-nya dan sepertiga di
di 2 bulan ke depannya dan sisanya dilunasi di hari ke-90. Dan di database juga punya model atau aturan yang lain gitu loh. Nah, ini yang dinamakan beberapa business rules gitu ya. Jadi word processor lain, spreadsheet lain, dan database juga lain gitu ya. Ya, ini kalau misalkan kita gunakan transaction script, yang terjadi ini adalah kita hanya punya satu kelas itu ya. Kita anggap ini sebuah kelas, itu recognition service, di mana di calculate recognition ini berisi semua kondisi yang ada disebutkan di sini. Ini diterjemahkan dalam sebuah kondisional di Java gitu ya. Jadi dia numpuk jadi satu, kemudian dari recognition service-nya dia baru nanti berhubungan dengan datanya gitu ya. Dan entity-entity terkait dengan datanya baru melakukan operasi di situ. Jadi bisnis logiknya hanya ngumpul di recognition service-nya. Anggap saja kita punya kelas recognition service. Nah, sementara kalau misalkan kita menggunakan domain model, kita memisahkan beberapa objek gitu ya. Kalau kita bicara soal revenue, di situ ada yang namanya kontrak, ada yang namanya produk, ada yang namanya recognition strategi gitu ya. Jadi dalam sebuah kontrak gitu ya, pembelian kan anggap saja ini sebuah transaksi atau sebuah kontrak gitu ya. Di dalam sebuah kontrak itu pasti punya produk. Nah, di dalam produk itu masing-masing produk punya yang namanya recognition strategi. Jadi dia lebih modular gitu. Jadi tidak melibatkan banyak kondisi dalam satu tempat. Jadi fokus di kontrak, dia kapabilitasnya apa di kontrak. Kemudian di produk, dia perlu metode apa yang ada di produk. Dan recognition strategi ini adalah subclass paling bawah, yang mana dia menggunakan, bisa kita buat ini sebagai sebuah abstract class atau interface gitu ya, yang mana kita bisa mengcustom berbagai jenis recognition strategi. Sehingga kalau misalkan ada sebuah maintenance di dalam business rules-nya, kita hanya fokus ke kelas-kelas recognition strategi aja, kita tidak perlu menyentuh yang namanya kelas kontrak atau kelas produk gitu. Ya, jadi kalau misalkan di dalam domain model, kalau misalkan ada semakin banyak business rules, yang kita lakukan adalah kita menambah gitu ya ininya recognition strateginya gitu ya. Bisa kita tambahkan kelas implementasi yang baru gitu ya untuk fokus ke sebuah bisnis rules tertentu. Sebaliknya kalau di transaction script, kalau misalkan ada penambahan sebuah business rules, dia akan menambahkan conditions. If-nya akan menjadi tambah banyak kalau di transaction script. Di satu sisi, di sini harusnya sudah kelihatan ya, transaction script ini memang terlihat lebih straightforward daripada domain model gitu ya. Karena di transaction script kalau ada perubahan ya kita tinggal nambahin aja di kelas itu, di metode itu tanpa pusing-pusing. Tapi justru ketika kelasnya sudah banyak, transaction script ini justru tambah bikin pusing gitu ya. Belum lagi kalau misalkan kita ada kesalahan di dalam metodenya gitu ya, itu akan sangat effort untuk kita melakukan maintenance gitu ya terhadap fungsionalitas programnya. Ya, jadi kalau di kasus yang tadi dicontohkan gitu ya, kalau di domain logic itu kita misalkan di kasusnya ada dua keinginan ya yang perlu dicapai, ada dua fungsionalitas. Yang pertama kita ingin tahu berapa revenue yang didapatkan di dalam jangka waktu tertentu. Nah, dan yang kedua ada fungsionalitas untuk melakukan kalkulasi revenue gitu ya untuk sebuah kontrak gitu. Nah, ini kalau di domain model ya kita modeling dulu seperti ini ya. Kita buat kelas diagram biasanya. Ini contohnya ya. Nanti silakan dibaca berulang-ulang gitu ya agar ini lebih make sense. Lebih baik jika dibacanya bukan di slides tapi di bukunya Martin Fowler, itu akan lebih jelas apa yang dimaksud dari
contoh dari kasus ini. Jadi misalkan di sini kita punya kasus yang tadi gitu ya. Nah, di kasus itu sebenarnya kita bisa membuatnya ada beberapa tabel gitu ya. Ada tabel products, ada tabel contracts, dan tabel revenue recognition. Jadi contracts ya dia hanya fokus terkait dengan kontraknya, entity-nya seperti ini, dan fungsionalitasnya ya khusus terkait dengan kontrak juga ada. Begitu juga dengan produk dan seterusnya. Nah, kalau di transaction script, jadi seperti ini modelnya gitu ya. Jadi kelasnya langsung nembak ke database kita, tergantung dari transaction script yang kita buat gitu ya. Jadi ini bayangkan sebuah kelas gitu ya di Java. Dan nanti di mata kuliah Ana Prancis ya, analisis dan perancangan sistem, ini juga akan dipelajari merancang sebuah kelas diagram. Nah, jadi prinsipnya seperti ini kalau transaction script, dia langsung tembak saja berdasarkan metode yang dibuat. Nah, kalau diimplementasikan kodenya ya seperti ini. Ya, jadi dia menumpuk dalam satu kelas recognition service gitu ya, recognize revenue, dan kita langsung melakukan retrieval di sini, melakukan kalkulasi di sini, melakukan addition di sini, dan seterusnya. Ya, ini contoh kelas untuk berhubungan dengan database-nya ya. Nah, di second transaction script-nya ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita menginisiasi semua di metode ini, kita melakukan kalkulasi, kita menyimpan data, kita menselect data, dia ya jadi fokus ya di sini. Bayangkan kalau kita ada banyak, misalkan 100 jenis recognition strategi gitu ya, akan ada 100 else if atau switch case gitu ya, tentunya akan kurang clean ya, kurang baik lah kodenya untuk alasan reusability dan maintainability. Ini kan dijadikan satu nih semua gitu, misalkan yang spreadsheet seperti ini logiknya, yang word processor seperti ini, yang database dia punya logik sendiri. Ya, dan di kelas gateway ini untuk membantu kita akses data ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan data akses di minggu depan ya. Nah, kalau pakai domain model, di sini akan lebih modular gitu ya. Jadi kita di kontrak ini hanya cukup memiliki recognize revenue, calculate recognition juga bisa dari kontrak, bisa juga dari produk, dan implementasi detailnya kita lakukan teknik-teknik OOP seperti inheritance dan encapsulations gitu ya untuk implementasinya. Memang terlihat jauh lebih kompleks gitu ya yang namanya domain model ini, karena kita perlu membuat kelas masing-masing, dan definisi menyusun strategi kelasnya ini juga cukup rumit dibandingkan kita langsung menggunakan transaction script. Tapi kalau kita gunakan ini di penggunaan yang lebih skalanya besar, ini akan jauh lebih optimal. Nanti kita akan lihat gitu ya beberapa diagram terkait effort yang dibutuhkan seiring dengan bertambahnya kompleksitas untuk masing-masing pattern gitu ya. Jadi memang tidak ada duplikasi dan low coupling gitu ya. Ini memang untuk memahami ini perlu kita refresh lagi nih yang namanya materi terkait object oriented programming di DP2. Ya, jadinya memang lebih modular ya. Jadi di sini fokus ke kontrak gitu ya. Di sini kontrak isinya seperti ini, produk seperti ini, dan di recognition strateginya kita juga bisa dia jadikan sebagai abstrak ya, agar kita bisa implement
detail berbagai macam detail dari recognition strategy gitu ya. Nanti silakan diulang kembali materi terkait dengan inheritance, kemudian polimorfisme, itu nanti silakan diulang kembali agar bisa lebih memahami konsep dari domain model. Intinya domain model dia adalah prinsip OOP untuk kita handling business logic yang ada. Ya, jadi kalau kita lihat di sini masing-masing recognition strategy ini kita bisa buat dalam satu kelas sendiri ya. Misalkan yang butuh 3 kali recognition kita buat kelas sendiri yang dia extend abstract kelasnya, dan yang revenue recognition model straightforward ya kita buat lagi kelas yang lain gitu ya. Nah, sehingga kita tidak perlu conditionals yang ada di sini ya. Jadi kita tinggal memanggil-manggil metode dari masing-masing objek yang kita hidupkan saja. Jadi seperti itu domain model. Ya, jadi inheritance. Oke, saya tidak bosan-bosannya ya. Kita pelan-pelan saja memahami ini. Oke, saya ingin tahu kira-kira apa yang sudah kalian tangkap perbedaan antara domain model dan transaction script. Saya tunjuk Muhammad Estu Putra Denaya. Ya Pak, siang. Ya, bagaimana yang kamu tangkap sejauh ini? Kalau bingung bilang aja bingung, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memahami, silakan share pemahaman kamu ke teman-teman kamu. Masih bingung sih Pak, masih abstrak. Oke. Maaf Ya, ya Pak. memang. Nggak apa-apa. It's okay. Ini memang materi yang cukup abstrak ya. Dan memang kalau misalkan kita tidak ready dengan pre-knowledge atau pemahaman terkait dengan object oriented gitu ya, mungkin tidak akan terbayang. Jadi intinya untuk pembelajaran lebih lanjut gitu ya, intinya kalau transaction script yang seperti tadi, yang semuanya jadi satu, kalau domain model anggap aja ini OOP aja gitu ya. Kita perlu mereview konsep OOP saja di domain model ini. Nah, ini persis. Boleh jawab dikit Pak? Iya, silakan Mustafa. Mungkin pemahaman saya kalau yang action script itu, transaction script itu kita jatuhnya setiap hal yang kita mau lakukan service itu dibagi, kita bikin satu function untuk melakukan satu hal. Itu function satu hal, dan dalam satu function itu bisa aja ada kode yang duplikat karena kayak tadi dicontohin satu hal tuh mungkin bisa ada yang ngelakuin 3 sub hal yang lain kan. Gimana kalau domain model itu dia udah dipisah-pisah gitu loh. Jadi kayak udah ada kelas yang kayak ngelakuin satu spesifik hal di kelas itu. Jadi mungkin kita harus gabungin beberapa fungsi-fungsi di kelas yang lain. Jadi ya mungkin lebih kompleks, cuman ini lebih rapi aja, lebih gampang di-maintain. Oke, sip. Thank you Mustafa. Penjelasan yang sudah baik ya, sudah benar sesuai dengan ya ekspektasi dari materi ini. Jadi setidaknya walaupun di pertemuan kali ini masih abstrak untuk implementasinya seperti apa, paling tidak kalian sudah perlu tahu nih bahwa ada beberapa opsi untuk melakukan mengorganize business logic atau domain logic gitu ya. Ada yang transaction script dan domain model. Setidaknya kalian perlu tahu perbedaan dari transaction script dan domain model itu apa. Oke, jadi kita akan lihat ya nanti kalau misalkan kita gunakan pattern yang lebih advance, setidaknya ya kita tahu basic pattern paling basicnya adalah seperti ini. Ya memang untuk implementasi tidak mungkin saya bisa membuat ini konkret ya sebelum kalian mencoba itu sendiri. Jadi saya di sini mungkin paling mentok hanya bisa mengarahkan kira-kira hal abstrak ini apa sih manfaatnya, apa sih perbedaannya, dan kemana setelah ini kalau ingin mempraktikkan lebih jauh ya. Oke, kalau di bukunya si Martin Fowler
itu kodenya cukup lengkap ya. Penjelasannya cukup lengkap di sini. Kalau misalkan ada yang lebih suka penjelasan secara textbook, ini akan sangat berguna gitu ya. Tentu memang yang menjadi kesulitan kalau misalkan kalian lupa dengan konsep OOP di topik ini akan cukup kesulitan dalam hal ini. Juga akan sulit juga kalau misalkan tidak memahami cara membaca sebuah sequence diagram gitu ya. Harusnya kalau misalkan nanti seiring waktu berjalan kalian sudah di anak Perancis tahu sequence diagram itu apa, nanti silakan di review lagi konsep-konsep abstrak ini. Insya Allah akan lebih sedikit tidak abstrak gitu ya, walaupun tetap masih akan sangat abstrak. Oke ya, ada satu hal abstrak lagi yang perlu dipahami, yang namanya table module gitu ya. Ini sekilas memang mirip ya terkait dengan domain model karena dia membagi setiap objek di database menjadi kelas-kelasnya sendiri. Sama seperti yang kita lihat tadi ya, setiap objek di database dia terrepresentasikan dalam satu kelas sendiri ya. Perbedaannya di sini adalah kalau di tabel modul gitu ya, dia lebih straightforward atau lebih ke database oriented gitu ya. Dalam artian bagaimana? Jadi kalau tadi kita di topik terkait dengan domain model, kita lihat ada prinsip inheritance di sini, kemudian ada hubungan antar kelas. Kalau di table model dia akan fokus pada objek di database gitu ya. Dalam artian kontrak ya dia tidak akan terlalu peduli dengan yang dilakukan oleh product dan revenue recognition. Jadi kontrak dia memang punya atribut kontrak dan hanya tersedia metode yang langsung berhubungan dengan table kontrak gitu ya. Begitu juga dengan produk gitu ya. Dia akan fokus ke aspek fungsional yang terkait dengan table produk. Begitu juga dengan revenue recognition. Dia akan fokus pada fungsionalitas yang terkait dengan revenue recognition saja yang di database gitu ya. Jadi memang segregasinya, pemisahan fungsinya memang sangat clear ya, sangat strict per tabel gitu ya. Jadi kontrak, fokus kontrak ya, tidak ada inheritance, tidak ada abstraksi dan segala macam. Jadi fokus kontrak ya kontrak, produk ya produk dan seterusnya gitu. Ya, jadi nanti ini kalau sudah bisa kalian baca gitu ya, kebanyakan memang masing-masing objek ini melakukan operasi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi yang terkait dengan kontrak ya dia set dulu ke database kontraknya. Kalau terhubung dengan sebuah produk ya dia produknya dulu dan recognition dan seterusnya seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi misalkan di presentation layer ada request data, kemudian ya kita masing-masing kelas itu ya langsung berhubungan dengan database untuk fungsinya sendiri gitu ya. Ya, dan itu kenapa? Karena dia fokus pada fungsionalitas dan sangat table oriented gitu ya. Dia tidak semaksimal domain model dalam melakukan menghandle kompleks logic gitu ya. Dan hubungan antara instance, antar kelas, polimorfisme itu tidak optimal kalau kita pakai table module gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau di bukunya Martin Fowler ini ya domain model ini masih lebih baik daripada tabel modul gitu ya. Namun tabel modul ini juga cukup optimal kalau misalkan kita ada di sebuah case yang dalam case tersebut memang fokus kita mengakses tabel-tabel secara straightforward gitu ya. Ini juga cukup bisa dipakai gitu ya. Namun overall memang
domain model ini masih merupakan pattern yang cukup optimal kalau kita fokusnya untuk menghandling complexity yang mungkin meningkat di masa depan. Ya, ini adalah grafik ya untuk sebagai pertimbangan. Kira-kira kalau kita pakai transaction script, effort untuk melakukan maintenance atau melakukan enhancement itu seperti apa? Kalau kita lihat berdasarkan kompleksitas domain logic yang semakin tinggi gitu ya. Kita lihat domain model ini memang kalau kompleksitinya itu rendah ya memang dia menjadi yang paling ribet gitu memang ya, paling effort memang. Nah, tapi semakin lama semakin domain logiknya ini semakin kompleks, nah, maka effortnya dia akan terbilang linear, sementara yang lain melonjak eksponensial gitu ya, effortnya semakin kompleks. Jadi kalau misalkan untuk sebuah aplikasi yang simple, ya bisa kalian gunakan transaction script atau table module gitu ya. Tapi semakin besar, ya tentu domain model akan semakin optimal. Itulah mengapa salah satu prasyarat dari mata kuliah APAP ini ya SDA yang prasyaratnya DDP2 ya, karena memang praktik object oriented secara real itu sangat signifikan peranannya di mata kuliah ini. Ya, ada juga pemahaman terkait dengan service layer gitu ya. Intinya di sini kalau di service layer dia juga pattern juga sama seperti apa ya, seperti transaction script dan domain model. Cuman kalau di service layer di sini membedakan domain logic ini menjadi dua ya, business logic ini menjadi dua. Yang pertama adalah domain logic dan application logic. Dan service layer ini juga bisa kita combine juga ya, kita bisa pakai prinsip transaction script maupun domain model di dalam service layer ini. Nah, perbedaan antara dua layer ini apa? Nah, kalau domain logic ya dia fokus pada objek-objek yang terlibat dalam sebuah business rules atau business logic. Sementara application logic ini sebagai gerbang ya, ibaratnya sebagai gerbang, sebagai intermediary yang mana dia berfokus untuk komunikasi dengan objek-objek lainnya ya yang di luar sistem gitu ya. Bisa yang dari luar sistem atau mungkin klien-klien atau interface lain yang berhubungan dengan business rules tersebut. Ya, jadi memang kita bisa combine dengan domain model gitu ya. Dan kita akan praktikkan ya bagaimana membuat service layer di tutorial hari ini ya. Jadi kalau service jadi kalau misalkan di dalam aplikasi kita itu tidak hanya fokus pada pembacaan data atau masukan data kepada database dan juga melibatkan interface yang lain, misalkan perlu mengirim email, itu kan perlu service eksternal gitu ya. Nah, application logic dia yang fungsinya untuk memfasilitasi operasi-operasi yang berkaitan dengan klien atau interface yang lain tersebut. Ya, jadi application service ini yang fokus pada pemanggilan ya untuk mengirim email, melakukan integration gateway, dia fokus di application service untuk eksekusi ini, dan di recognition service ini atau domain logiknya dia akan fokus pada logic dari business rules-nya. Jadi ada yang fokus untuk berkomunikasi, mengeksekusi gateway atau interface eksternal gitu ya. Ada yang fokus pada pure business logic-nya. Ya, ini contohnya ya, kalau kita dalam kode, kita memang dibagi di service ini domain logic, fokus pada proses untuk melakukan kalkulasi yang terkait dengan business rules,
Dan application logic ini fokus untuk ya mengeksekusi operasi lain seperti send email atau melakukan integration. Dan service layer ini akan sangat relevan untuk digunakan ketika sistem kita memang punya banyak dalam tanda kutip clients gitu ya, atau interface atau objek-objek lain yang perlu untuk saling terintegrasi. Dan tentu saja service layer inilah yang akan banyak kita praktikkan nanti ya, dengan kita bisa menggunakan prinsip domain model atau transaction script gitu ya, dengan konsep service layer ini juga. Ya, kita hari ini sudah membahas terkait dengan transaction script, domain model, table module, dan service layer. Oke, kira-kira ya, saya tahu pasti banyak sekali yang sangat mengawang-awang gitu ya di pertemuan hari ini. It's okay gitu ya. Silakan nanti dibaca kembali ya buku Martin Fowler dan silakan dikerjakan pada sesi tutorial bersama asisten untuk mempraktikkan ya kira-kira cara membuat mengorganize domain logic itu seperti apa. Oke, saya akan mengupload ya recording kelas ini. Silakan nanti juga didengarkan berulang-ulang gitu ya. Kalau misalkan masih belum paham, silakan santai saja gitu ya. Tidak perlu risau kalau misalkan dalam sekali duduk belum paham gitu ya. Ini takes time juga. Nanti silakan, saya sangat rekomendasikan rekan-rekan di sini untuk membaca buku Martin Fowler ya, yang bisa diakses nggak ada di Scalis ya, tapi ya feel free untuk mencari sumber ya, mau yang terutama yang legal tentu saja ya, walaupun dapat yang ya ilegal juga mungkin tidak disarankan, tapi kalau adanya itu ya silakan saja gitu ya. Atau bisa dipinjam juga di perpustakaan Fasilkom yang sekarang bukanya sekali seminggu. Atau mungkin di marketplace itu juga perlu sih untuk membaca lebih lanjut terkait dengan detail dari pattern-pattern yang kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi tutorial bersama asisten? Saya Kak. Ya, silakan, Ori. Berarti ya sepemahaman saya sejauh ini kalau kalau table module itu domain model yang database-nya disegregasi ke kelas-kelas tertentu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Hampir mirip dengan domain model, cuman secara kapabilitas kan kalau domain model dia terhubung antar kelas gitu ya. Nah, kalau table module dia benar-benar merepresentasikan database-nya, di mana setiap operasi, setiap metode ya hanya fokus ke si tabel itu aja gitu. Oke. Iya, insya Allah cukup paham. Makasih Kak. Oke, ya. Take your time ya, jangan terlalu terburu-buru. Mungkin dalam sekali saya ngomong masih abstrak, silakan diulangi kembali. Oke, saya ingin coba sekali lagi nih untuk memastikan ya, setidaknya paham perbedaannya gitu ya. Saya minta Maisha Amira Rifani. Iya Kak. Ya, silakan jelaskan ke teman-teman kamu apa perbedaan transaction script, domain model, dan tabel modul yang sejauh ini kamu pahami. Kalau yang sejauh ini saya pahamin sih, kalau misalnya buat transaction script itu tuh kalau misalnya dalam sebuah proses itu nanti transaksi yang ada itu bakalan masuk ke dalam satu metode atau dibikin jadi satu kelas aja.
Tapi kalau misalnya buat di domain model itu nanti kita bakalan ngemodelin tiap-tiap objek kayak gitu. Kalau misalnya buat tabel modul itu lebih ke membagi tiap objeknya itu di database itu jadi kelas-kelas sendiri mirip kayak domain model, tapi bedanya itu dia lebih fokusnya itu lebih berhubungan ke database-nya, Kak. Oke, thank you, Maisha. Iya. Oke, ya. Overall seperti itu dulu ya yang perlu kalian pahami. Sebentar. Ya, mungkin untuk nanti selanjutnya silahkan kembali silahkan review ya. Apa saja yang perlu direview? Yang pertama adalah OOP konsep. Nanti juga silakan belajar how to read sequence diagram, how to read class diagram. Ya, ini tugas mandiri lah ya, tidak dinilai, tapi ini yang cukup perlu untuk dipahami ya, untuk kembali merecap materi di topik ini. Jadi perlu untuk diulang kembali konsep OOP itu apa saja, agar nyambung dengan buku penjelasan yang ada di buku. Karena kalau kita OOP lupa, tentu akan cukup roaming membaca istilah-istilah di bukunya Martin Fowler. Kemudian coba untuk memahami sequence diagram itu apa, gitu ya. Karena pada dasarnya nanti kalau di sequence diagram ini adalah diagram yang paling useful ya kalau kita membuat sebuah sistem. Secara teknis ini adalah diagram yang memperlihatkan flow pemanggilan method, melakukan operasi, ini semuanya ada di sequence diagram. Bentuk lebih konkretnya dari activity diagram yang biasanya isinya cuma high level explanation gitu ya. Ya, jadi setiap mata kuliah yang kalian sudah pelajari ini masih sangat nyambung dengan AP-AP. Silakan review di DDP 2 dan silakan fokus juga di mata kuliah analisis dan perancangan sistem untuk memahami sequence diagram dan kelas diagram gitu ya. Kalau di Anda Prancis sudah masuk ke materi terkait kelas dan sequence diagram kah? Atau masih belum? Belum, Kak. Oh, belum ya. Wajar ya. Jadi akan cukup sulit ya bagi saya untuk sekali duduk langsung memahamkan kalau misalkan sequence diagram ini belum menguasai juga. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini di sesi sinkronus bersama saya cukup. Oke, presensi ya silakan dicoba diisi ya, tapi ya saya masih punya catatan Zoom sih, jadi silakan buat saya sih perlu diisi ya, tapi kalau kelewatan juga jangan khawatir lah, nanti juga saya compare ke absensi di Zoom. Oke, ya dari saya cukup ya untuk sesi sinkronus hari ini. Kita sudah belajar beberapa konsep yang dalam tanda kutip, bukan tanda kutip sih, literally abstrak gitu ya, dan kita perlu waktu untuk diri kita sendiri memahami beberapa konsep tersebut. Oke, selanjutnya sesi ini akan dihandle oleh asisten dari saya. Mungkin cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi trigger ya untuk belajar lebih dan memberi manfaat untuk kalian. Oke, terima kasih semuanya. Saya serahkan ke asisten ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya.